selamat datang di acara Natal Sekolah Minggu GKPI Jemaat Khusus Maranatha Cengkareng tahun 2020 dengan tema Allah menyertai kita. Sebelum ibadah kita mulai, untuk adik-adik sekolah minggu dimohon untuk mempersiapkan Alkitab, buku acara, dan juga alat tulis. Untuk para orang tua dimohon untuk mempersiapkan lilin dan juga kantong persembahan. Untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan bernyanyi lagu Hari Natal Telah Tiba. Untuk adik-adik dan para orang tua dimohon untuk bangkit berdiri. Kita saat teduh dimulai.
dimulai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99, Gita Sorga Bergema, ayat 1 sampai 2. Ibadah Natal sekolah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang kami rayakan hari ini. Sungguh kehadiran-Mu menunjukkan kepada kami kasih, pengampunan, dan pemeliharaan-Mu terhadap seluruh ciptaan-Mu, sekalipun kami banyak melawan kehendak-Mu dan melukai hati-Mu. Bukakanlah hati kami untuk menyambut kehadiran anak-Mu, Tuhan Yesus yang akan menjadi Tuhan dan penebus kami. Tolonglah kami umat-Mu untuk hidup dalam damai dan penuh kasih kepada sesama kami dan penuh penghargaan kepada ciptaan-Mu, agar semakin nyata kebaikan dan kemurahan hati-Mu di antara anak-anak manusia. Terpujilah Engkau yang hidup dan memerintah bersama Putra-Mu dan Roh Kudus hingga kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada perayaan kelahiran Tuhan Yesus bagi anak-anak sekolah minggu hari ini, yang tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Inang akan membacakan untuk kita semua. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari lagu Yesus Pokok. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Hari ke-1.
Pada mulanya bumi masih belum berbentuk, kosong dan gelap. Allah berkata, "Jadilah terang," dan terang itu jadi. Kemudian Allah memisahkan terang dan gelap. Yang terang dinamai siang, dan yang gelap dinamainya malam. Hari kedua, Allah berkata, "Jadilah cakrawala," sehingga memisahkan laut dan langit. Jadilah demikian. Hari ketiga, Allah memisahkan laut dan darat. Kemudian Allah berkata, "Hendaklah tumbuh berbagai tumbuhan di bumi." Jadilah demikian. Hari keempat, Allah menciptakan matahari untuk menerangi bumi di siang hari. Allah juga menciptakan bulan dan bintang yang menerangi malam hari. Hari kelima, Allah menciptakan berbagai jenis binatang yang hidup di laut, baik besar maupun kecil. Selain itu, Allah juga menciptakan berbagai jenis burung yang terbang di udara. Hari keenam, Allah menciptakan segala jenis binatang untuk memenuhi permukaan bumi. Allah juga menciptakan manusia sesuai gambarannya. Yang laki-laki diberi nama Adam dan yang perempuan Hawa. Hari ketujuh, Allah telah menyelesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Allah melihat semua ciptaannya indah. Allah memberkati dan menguduskan hari ketujuh. Kejadian 1 pada mulanya dalam ciptaan dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 3 berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Amin. Kejadian 1 ayat 6 berfirman Allah, "Jadilah cakrawala di tengah air untuk memisahkan air dari air." Amin. Kejadian 1 ayat 14a. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam." Amin. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Amin. Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan tari-tarian TikTok dari anak sekolah minggu Putri. Soulja Boy tough. Soulja Boy finna why me cry. Terima kasih untuk penampilan tari-tariannya. Kita lanjutkan acara kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, "Bila Kulihat Bintang Gemerlatan" ayat 1 dan 3. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
sekolah minggu, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di Taman Eden, Tuhan berkata, Adam dan Hawa tidak boleh makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi ular itu berusaha agar Hawa makan buah itu. Dan Hawa ingat pesan Tuhan, jika makan akan mati. Ular itu berkata, bahwa Hawa tidak akan mati, tapi menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Kemudian Hawa mengambil buah itu dan memakannya. Lalu Hawa memberikan buah itu kepada Adam, dan Adam pun memakannya juga. Tiba-tiba, mereka menjadi tahu mereka telanjang, lalu menutupi badan dengan daun pohon ara. Ketika Tuhan Allah memanggil manusia itu, mereka menjadi takut, lalu bersembunyi. Adam dan Hawa berkata kepada Tuhan Allah bahwa mereka telah melanggar perintah Tuhan Allah. Akhirnya, Tuhan Allah menghukum ular, yaitu ular akan menjalar dengan perutnya seumur hidupnya. Juga, Tuhan Allah menghukum Hawa, yaitu Hawa akan kesakitan ketika melahirkan anak. Tuhan Allah menghukum Adam, yaitu Adam akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupnya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk dipakai Adam dan Hawa. Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden, dan malaikat Tuhan menjaga pohon kehidupan. Sekarang, manusia harus susah payah bekerja keras untuk mencari makanan. Kejadian 3 ayat 1a. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang ada di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Amin. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan apapun buah buah itu, nanti kamu mati. Amin. Kejadian 3 ayat 6a. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan Dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Amin. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah Ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita lanjutkan acara kita bernyanyi dari lagu Oh Sukacitaku. Oh,
Sekolah Minggu Putra. Terima kasih atas penampilan tari-tariannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari lagu Tuhan Allah di Tengah Kita. Kita dengarkan liturgi kelahiran Sang Juru Selamat. Liturgi 3. Panggilan untuk bertobat. Reaksi Allah terhadap dosa dan pemberontakan umat manusia yang menyedihkan itu, sikap Allah terhadap manusia berubah. Sikap kemurahan dan sabar Allah berubah menjadi hukuman, doa, tangisan, dan penyesalan manusia akan didengar Tuhan Allah jika manusia yang berdosa sungguh-sungguh mau bertobat dan datang kepada Allah. Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Amin. Kita angkat pujian Dia Lahir untuk Kami. Dia lahir
tentang kelahiran Tuhan Yesus. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita segera memasuki prosesi penyalaan lilin. Lilin utama dinyalakan oleh Amam Pendeta Fen Prilun Banggao. Lilin pertama dinyalakan oleh Ketua Seksi Sekolah Minggu. Lilin kedua dinyalakan oleh Ketua Natal GKPI Jemaat Khusus Maranatha Cengkareng. Lilin ketiga dinyalakan oleh Ketua Natal Sekolah Minggu. Lilin keempat dinyalakan oleh majelis.
Lilin kelima dinyalakan oleh perwakilan guru sekolah minggu. Lilin keenam dinyalakan oleh perwakilan orang tua sekolah minggu. Jemaat dipersilakan untuk menyalakan lilinnya di rumah masing-masing.
Baik, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adik-adik saya sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan menyaksikan panggung boneka sebagai bagian dari perenungan kita di Natal sekolah minggu hari ini. Tapi adik-adik saya harap di sana duduk dengan tenang bersama dengan orang tua. Kita akan memasuki juga renungan Natal sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita saksikan panggung boneka yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Kakak Widya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Kita kembali lagi dalam acara perayaan Natal Sekolah Minggu tahun 2020. Nah, kalian pasti senang banget kan? Karena hari ini kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Oh iya, Natal kali ini berbeda sekali ya adik-adik. Yang biasanya kita kumpul di gereja, kita bernyanyi bareng-bareng, terus ada yang liturgi di depan panggung, ada yang nyanyi bareng-bareng, ada simfoni, ada nari. Tapi kali ini kita merayakannya secara online. Tapi nggak apa-apa ya, semoga kita semua tetap sukacita di dalam Tuhan. Oh iya, Kakak Widya mau nanya, gimana nih kegiatan kalian selama 9 bulan menghadapi pandemi? Semuanya kita lakukan secara online. Mulai dari belajar, ujian, terus sekolah minggu sama kakak-kakak sekolah minggunya juga secara online kan? Gimana perasaan kalian? Apa ada yang sedih? Apa ada yang biasa aja? Bagaimana? Nah, kali ini kakak sekolah minggunya punya cerita dari seorang adik yang ingin berbagi kisah tentang bagaimana kehidupan sehari-harinya dalam menghadapi pandemi. Nanti juga ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Ama Pendeta. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita dengar ceritanya yuk. Bosan nih di rumah terus. Corona kapan pergi ya? Aku kira bulan Mei Corona udah pergi. Ternyata belum. Habis itu aku tebak lagi, pasti bulan Juli pergi. Tapi salah lagi. Aku tebak bulan Desember pasti pergi. Soalnya kan itu bulan Natal. Tapi nyatanya apa? Ini udah mau Natal, Corona belum pergi juga. Kapan ya perginya? Bim! Oh, Bim! Kamu lagi di kamar ya? Kok belum tidur sih? Bukannya besok kamu ujian? Emang udah selesai belajarnya? Langsung tidur ya nak? Besok kan harus bangun pagi, sekolah dan ujian. Iya bu, iya aku akan tidur bu. Iya. Selamat malam ya anakku, jangan lupa berdoa ya. Setelah itu, ketika Ibu Bim pergi, namun Bim tak kunjung tidur di kamarnya. Aku sih belajar tadi, tapi sedikit aja kan online. Jadi aku tak usah belajar banyak-banyak dan juga aku tidak usah tidur cepat, kan online. Ibu kan bisa bangunin aku nanti kalau sekolah udah mau mulai. Tinggal klik langsung masuk ke Google Classroom, tinggal klik langsung masuk ke Zoom. Untuk apa aku takut kesiangan? Kemudian Bim mengikuti ujian pada hari itu dan mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Bim sedih, ia menangis di kamarnya. Bahkan
Ia menangis sambil mengeluh. Ini nilai apa? Ini pasti bukan nilai aku. Ini salah. Ini salah. Saat itu, kakak Bim Bim mendengar Bim Bim menangis di kamar. Kemudian kakak Bim Bim langsung menghampiri Bim Bim. Bim, Bim Bim, Bim, kamu lagi apa Bim? Kamu kenapa Bim? Ya ampun Kak Nana, Bim Bim lagi nangis. Kenapa Kak Nana masih nanya Bim Bim lagi apa? Maaf ya Bim, maksud kakakku, kamu menangis karena apa? Lihat nih Kak, nilai ulanganku jelek. Lihat Kak, lihat. Ini semua karena ulangan online. Nilaiku jadi jelek. Ini semua karena corona. Aku tidak bisa belajar di sekolah. Bim Bim udah belajar dengan baik belum? Sudah Kak, Bim Bim belajar secukupnya. Belajar secukupnya? Bim Bim sudah berdoa belum sebelum ujian? Bim Bim udah minta penyertaan Tuhan belum sebelum ujian? Kayaknya sama aja deh. Kemarin aja Bim Bim menebak kalau corona perginya kapan, salah terus. Bim Bim udah belajar untuk ulangan online. Juga nilai Bim Bim jelek. Tuhan nemenin Bim Bim gak sih selama ada corona, Kak? Bim Bim. Ya tentu aja Tuhan nemenin Bim Bim. Tuhan itu nemenin Bim Bim dalam keadaan apapun. Kalau gitu, kenapa coronanya nggak pergi-pergi, Kak? Kapan aku masuk sekolah seperti biasa? Kapan aku bisa sekolah minggu juga? Aku rindu semua temanku, Kak. Aku rindu bermain. Bim Bim, corona belum pergi. Bukan berarti Tuhan nggak menemani Bim Bim kan? Buktinya, Bim Bim masih diberi kesehatan, masih bisa sekolah online, mendengar penjelasan guru, masih bisa ibadah online. Itu tandanya Tuhan masih menyertai Bim Bim kan? Terus Kak, kenapa nilai Bim Bim jelek? Coba deh Bim Bim inget-inget. Apa Bim Bim udah belajar dengan giat seperti biasa sebelum ada pandemi? Atau justru Bim Bim nggak belajar karena sekolah dan ulangannya online? Apa Bim Bim tidur dengan tepat waktu biar nggak ngantuk waktu ujian sekolah? Sebenarnya Kak, selama belajar online, Bim Bim jadi malas. Tambah lagi ujiannya kan lewat Zoom. Jadi ibu guru yang di sana tidak tahu kalau Bim Bim benar-benar belajar atau tidak. Kan bisa aja aku nyalain hadir tapi mukaku tidak nampak. Ya udah, nggak apa-apa Bim. Mulai sekarang Bim Bim nggak boleh ngeluh ya. Dan hanya bertanya-tanya aja kenapa nilai Bim Bim jelek. Terus kapan nanya-nanya corona pergi? Kalau yang kita pikirkan dan inginkan nggak terwujud, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita ya Bim. Tuhan mau Bim Bim belajar lebih maksimal lagi di rumah. Tuhan mau Bim Bim lebih semangat ibadah sekolah minggu walaupun online. Tuhan akan tetap menyertai Bim Bim loh dalam keadaan apapun. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bim Bim. Ingat itu ya Bim. Iya Kak, aku sekarang mengerti dan sadar kalau Tuhan selalu nemenin kita semua dalam keadaan apapun. Kalau gitu besok aku mau ngajak Bimo belajar bareng Kak, lewat telepon atau Zoom mungkin. Nah gitu dong Bim, kakak seneng liatnya. Keesokan harinya, wah Bim Bim, kamu tumben hari ini bangun pagi, terus muka
Mukanya ceria dan semangat lagi. Ada apa nih? Iya dong, aku mau belajar bareng Vino lewat online, Bu. Aku juga bisa bermain bersama dengan Vino lewat online ternyata. Seperti bercerita tentang perasaan hari ini. Ngapain aja atau menceritakan keseruan di rumah selama pandemi. Nah, gitu dong, Bim. Ibu senang dengernya. Halo No, apa kabar nih? Aku kangen banget nih sama kamu. Halo Bim Bim, kabarku baik. Kamu apa kabar? Aku juga kangen loh sama kamu. Kabar aku juga baik, No. Mulai sekarang kita ngerjakan tugas sekolah bersama-sama yuk, secara online. Aku mau bantu ibuku bercocok tanam loh. Wah, betul tuh Bim. Kalau gitu kan kita jadi bisa saling berbagi. Kalau ada pelajaran yang susah. Ngomong-ngomong, aku juga loh Bim, sedang membantu ibuku bercocok tanam. Nanti kamu foto ya, kamu sedang bercocok tanam ya Bim. Aku mau lihat keseruan kamu dengan ibumu di rumah. Tapi ada yang kurang deh Bim. Hah? Yang kurang? Apalagi No? Aduh, Bim, ini selama corona jadi lupa ya. Jangan lupa dong Bim, kamu kan belum opung-opung. Kita jangan lupa ibadah sekolah minggu online juga ya Bim. Ya. Astaga. Aduh, gimana sih aku bisa lupa begini? Oke No, kita sekolah minggu online juga dong pasti. Tenang aja Bim. Kalau kamu lupa, mulai sekarang setiap hari Sabtu dan Minggu pagi nanti aku akan kabarin kamu untuk absen sekolah minggu online dan tentunya hadir juga dong untuk ibadahnya, dan pastinya kita juga akan mengerjakan kreativitas yang diberikan kakak sekolah minggu. Ya bener No. Makasih ya No. Aku jadi semakin bersemangat dan bersukacita deh kalau gini. Bener dong, emang harus sukacita. Ya nih aku juga sangat bersemangat. Kalau gitu kita udahan dulu ya teleponnya. Nanti kotaku habis, aku lagi miskin. Nanti sore kita video call lagi, fit call. Oke? Untuk belajar bareng biasa. Oke. Nanti kuotaku juga habis nih. Siap-siap Bim, sambil bertemu di video call nanti sore ya. Bye-bye. Bye-bye juga, Pino. Ya, bagaimana tadi panggung bonekanya? Adik-adik saya, apakah kalian sudah mengerti dan paham apa yang disampaikan tadi oleh ibu gurunya, bapak gurunya, abang-abangnya semua? Saya pikir luar biasa ya hari ini. Walaupun penyampaian lewat panggung boneka, tapi adik saya pasti mengerti. Luar biasa tadi kisah itu, ya, kisah di masa pandemi ini, COVID-19. Adik saya tadi sudah mulai tadi ada yang liturgi, ada yang bernyanyi, ada apa? Gimana hatinya sekarang? Masih sedihkah dengan COVID-19 ini? Wah, ada yang mengatakan, masih sedih. Wah, ada yang mengatakan, tidak lagi karena kami sudah menyaksikan tadi panggung boneka. Nah, adik-adik saya, ada yang suka, ada yang sedih, ya, ada yang gelisah menunggu kapan ini berakhir, tapi ada masih dengan sabar, ya, menunggu COVID ini. Nah, adik saya tadi ada di situ kisah, di mana si Bim sangat merengek. Menangis. Karena apa? Waduh, semuanya serba online.
di sekolah online, ya, di sekolah minggu juga online, ya, datang lagi Natal online lagi. Waduh, mungkin bagi orang itu sangat membosankan. Bahkan ada yang mengatakan, wah, di mana Tuhan? Apakah Tuhan menyertai kita? Apakah Tuhan akan mengusir COVID ini? Adik-adik saya? Nah, itulah makanya tema kita hari Minggu ini di Natal Sekolah Minggu. Itu tertulis dalam Matius 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Waduh, adik-adik saya, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Tuhan hari ini kepada anak-anak sekolah minggu, orang tua menjamin di tengah-tengah COVID-19 ini, ya, Allah berkata, Tuhan akan menyertai. Maka Natal ini harus membawa sukacita bagi anak-anak sekolah minggu, dan percayalah, Tuhan Yesus pasti menyertai kalian. Kita berdoa bersama-sama, kiranya anak-anak sekolah minggu, orang tua, semua jemaat GKPI Jemaat Khusus Maranatha Cengkareng berdoa sungguh-sungguh sehingga Tuhan menolong kita melewati masa-masa COVID-19 ini. Selamat Natal bagi adik-adik saya semua. Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, ya Bapa kami yang di sorga, Allah Bapa yang mulia, yang maha kuasa, maha agung. Engkaulah Allah yang selalu memperdulikan kami umat manusia. Bahkan anakmu Engkau utus lahir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi penyelamat kami. Inilah sukacita kami hari ini Tuhan, bersama-sama dengan anak sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Maranatha Cengkareng, di mana kami merindukan dan bahkan merasakan bahwa kehadiran anakmu Tuhan Yesus di dalam dunia, kehadiran anakmu Tuhan Yesus di dalam hidup kami pasti akan menyelamatkan kami, pasti akan menyertai kami. Apalagi kami di saat menghadapi situasi yang sangat sulit kali ini, di pandemi COVID-19 ini Bapa, kiranya penyertaan-Mu hari ini kami nantikan, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami sekolah minggu Jemaat GKPI Maranatha Cengkareng, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita hari ini, persembahan yang harum bagi Tuhan. Kita dipersiapkan melalui firman Tuhan dalam Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita beri persembahan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami sekolah minggu Jemaat GKPI Maranatha Cengkareng, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita hari ini, persembahan yang harum bagi Tuhan. Kita dipersiapkan melalui firman Tuhan dalam Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita beri persembahan kita. Saudara-saudaraku, Jemaat GKPI Maranatha Cengkareng, marilah kita mempersembahkan persembahan kita ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia.
Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia yang dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Kakak Widya. Apa kabarnya adik-adik? Kurang semangat, ulang ya, Kakak Widya soalnya belum dengar. Apa kabarnya adik-adik? Oke, gitu dong, semangat ya, karena kita lagi Natal sekolah minggu. Oke, pertama-tama kita dengerin dulu yuk kata sambutan dari Ketua Natal Sekolah Minggu, yaitu Abang Babe. Abang Babe, dipersilakan waktu dan tempat. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Baik kan? Kalau baik, coba abang mau sapa adik-adik. Gimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sekali lagi, tapi kalian sendiri ya yang jawab pertanyaan abang. Apa kabarnya adik-adik? Nah, gitu dong, semangat. Masa mau memuji Tuhan tidak semangat, masa letoy. Jangan ya, oke? Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kesehatan, umur panjang, dan kelancaran khususnya di Natal ini. Dan terima kasih juga kepada Amang Pendeta Pembri Luman Gaul dan PHJ-nya dan jemaat, dan kepada khususnya orang tua adik-adik kami yang selalu mensupport ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan terima kasih juga kepada guru sekolah minggu
yang selalu mendukung Abang di balik layar ini tepatnya. Jadi ada banyak kesulitan-kesulitan yang kami jalani di ibadah ini di tahun pandemi ini. Jadi untuk adik-adik, pesan-kesan Abang, jaga kesehatan dan selalu bersukacita walau keadaan apapun. Itu aja dari Abang. Terima kasih. Nah Abang, sebelum itu Abang mau nanya nih tentang tema kita. Ada yang tahu nggak tema kita hari ini Natalnya apa? Hah? Iya betul, Allah menyertai kita. Coba Abang mau tahu contohnya Allah menyertai kita itu seperti apa? Iya betul, lagi kesusahan. Kesusahannya dalam hal apa dulu nih? Mengerjakan PRK atau sedang bermain? Ya pokoknya semua dalam hal lah menyertai kita. Terus apa lagi? Dari belajar, betul. Dan masih banyak lagi. Nah Abang, semuanya kakak-kakak guru sekolah minggu, kita semua milih tema seperti itu karena sesuai dengan pandemi di tahun ini. Jadi walaupun kita kesusahan atau lagi sedih atau lagi berduka ataupun seperti ini, kita tetap semangat, kita tetap memuji nama Tuhan melalui Zoom atau melalui video-video yang seperti di YouTube atau segala macamnya. Itu aja sih kata sambutan dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon maafkan. Terima kasih, shalom. Terima kasih untuk Abang Babe atas kata sambutannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik keren gak sih kata sambutan dari Abang Babe? Tahu gak, Abang Babe tuh udah latihan sebulan penuh untuk kata sambutannya tadi. Keren ya, kita kasih jempol dulu untuk Abang Babe. Nah, kita lanjutkan acara kita. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari salah satu adik sekolah minggu dan juga mama papanya. Oh, sukacitaku, kelompok sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, lama ku temukan juru selamat.
Wah, keren ya puji-pujian dari adik sekolah minggu kita. Kita lanjutkan acara kita dengarkan kata sambutan dari Majelis GKPI Jemaat Khusus Maranatha Cengkareng. Salam adik-adik. Salam adik-adik semuanya. Apa kabar? Tuhan memberkati kita. Saya yakin kalian semua sehat-sehat, penuh sukacita, yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan satu lagi, salam sehat buat kita semuanya. Oke, pertama-tama sekali, yang pertama kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita masih tetap diberikan kesehatan. Dan Inang yakin kalian itu juga sehat-sehat dan penuh luar biasa untuk menyambut Natal ini, yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun hanya melalui Zoom atau online seperti ini, tetapi Inang yakin itu tidak mengurangi rasa sukacita kita di Natal ini. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Saya Inang Guru Pasaribu dari Majelis bagian seksi pendidikan. Karena bagian sisi pendidikan dan kemudian tahun ini kalian juga adik-adik menerima rapot, mungkin ya siapa yang jadi juaranya, siapa yang di sekolah boleh melapor ke guru sekolah minggunya supaya diberikan rapotnya, nilai-nilainya, siapa yang dapat juara akan dapat hadiah, ya. Jadi hadiahnya bukan hanya dari guru sekolah minggu, bukan hanya dari jemaat, tetapi ada juga dari bagian pendidikan, yaitu tapi siapa yang pintar dulu, ya. Dan Inang yakin kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, mungkin ada yang lebih lagi, tetapi bukan mengurangi semangat kalian untuk lebih belajar lagi. Tahun depan masih ada, jadi tetap semangat ya adik-adik ya. Oke. Dan saya juga berterima kasih kepada orang tua yang tetap memberikan support kepada anak-anak kita untuk tetap beribadah, untuk tetap memberikan kesempatan atau waktu menemani mereka di dalam melaksanakan ibadahnya setiap minggu. Karena guru-guru sekolah minggu juga tetap semangat mengajak adik-adik untuk beribadah setiap minggunya sekalipun hanya melalui Zoom. Dan saya melihat kerja keras guru-guru sekolah minggu ya, dan terima kasih buat guru-guru sekolah minggu kita ya adik-adik ya. Walaupun hanya melalui Zoom, tapi selalu katakan terima kasih melalui doa-doa kalian. Doakan guru-guru sekolah minggu supaya tetap sehat, tetap semangat, dan terutama di masa pandemi ini, bagaimana supaya cepat berlalu. Mari kita berdoa, adik-adik berdoa pada Tuhan Yesus supaya guru-guru sekolah minggu, supaya masa pandemi ini cepat berlalu, dan tahun depan semoga kita bisa bertemu secara langsung. Jadi kita berdoa supaya masa pandemi ini boleh berlalu. Nah, seperti tahun Natal ini adalah Natal, yaitu tema kita di sini adalah Tuhan beserta kita. Yakinlah sekalipun kalian di rumah, sekalipun kalian tidak bertemu dengan guru sekolah minggu secara langsung, tetapi yakinlah bahwa bahwa Tuhan tetap beserta kita, Tuhan tetap memberkati kita, Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat. Dan terima kasih buat guru-guru sekolah minggu juga yang tetap memberikan support, memberikan tenaga, memberikan pikiran, memberikan waktu untuk datang, membuat suatu semangat kepada adik-adik yang mungkin sudah jenuh di rumah, mungkin sudah bosan di rumah, tetapi mereka tetap semangat. Dan itu semuanya karena guru-guru sekolah minggunya juga tetap semangat. Tuhanlah memberkati kalian, Tuhanlah yang membalas apa yang kalian buat semuanya. Semoga kalian mencapai cita-cita kalian dengan baik, apapun yang menjadi cita-cita kalian
itu boleh tercapai, dan kalian tetap juga boleh bersatu, bekerja sama untuk memberikan yang terbaik buat adik-adik kita sekolah minggu. Dan mari kita berdoa supaya tahun depan kita bisa bertemu secara langsung, dan Tuhan menyertai kita sesuai dengan tema kita. Dan terakhir saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih untuk kata sambutannya. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Natal Umum GKPI Cengkareng. Salam, salam damai dan salam sehat buat adik-adik sekolah minggu beserta orang tua, juga keluarga yang ada di rumah. Sudah seharusnya kita selalu mengucap syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini dengan membawa berkat keselamatan bagi kita. Terima kasih kepada anak Inam yang telah meluangkan waktunya bagi adik-adik sekolah minggu kita untuk menemani pada ibadah Natal sekolah minggu hari ini. Terima kasih juga buat adik-adik sekolah minggu kita yang kami banggakan, yang kami sayangi, yang juga mau hadir pada ibadah sekolah minggu hari ini. Perayaan Natal adalah sukacita yang sangat luar biasa bagi kita semua. Juga untuk adik-adik sekolah minggu, Natal ini adalah kesempatan di mana adik-adik boleh berbagi dengan keluarga, dengan abang, dengan kakak, dengan adik, juga dengan orang tua. Semoga Natal di tahun 2020 ini membawa sukacita yang berlimpah. Meskipun ibadah Natal tahun ini kita tidak boleh merayakannya secara bersama di gereja. Buat adik-adik sekolah minggu, tetap semangat mengikuti ibadah online-nya, dan juga tetap menjaga kesehatan, juga mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya, Amang Miko Syahan, mewakili Panitia Natal GKPI Jemaat Khusus Maranatha Cengkareng tahun 2020 mengucapkan selamat merayakan hari kelahiran Yesus Kristus dan selamat menyambut tahun baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Shalom. Kita lanjutkan acara kita. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan orang tua anak sekolah minggu. Shalom buat kita semua. Selamat Natal secara khusus buat anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Maranatha Cengkareng. Sekalipun kita merayakan Natal di hari kelahiran Tuhan Yesus kita, sekalipun cara kita merayakan di masa pandemi 19 saat ini, secara spiritual kami berharap khususnya buat anak-anak kami sekolah minggu, senantiasa kasih karunia daripada Tuhan tidak mengurangi rasa hormat kita, rasa kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, khususnya merayakan Natal pada saat ini. Secara khusus buat bapak, ibu, saudaraku terkasih, khususnya orang tua daripada anak-anak kita, baiklah kita untuk sekali mengajak anak-anak kita untuk mengingatkan anak-anak kita, sekalipun anak-anak kita belajar dan sekolah minggu di rumah. Mungkin kita tahu guru-guru sekolah minggu mengadakan PR ataupun tugas-tugas di rumah. Boleh kita orang tuanya untuk setia untuk mendampingi untuk kebesaran nama Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk mengajak anak-anak kita baik di dalam Natal khususnya pada saat ini untuk memberikan support sekalipun anak-anak kita sama-sama merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Tidak mengurangi rasa besar Natal buat kita semua. Untuknya khusus untuk anak-anak kami sekolah minggu. Anak-anak kami sekolah minggu, mana suaranya?
Yes, yes, yes. Sekali lagi, anak-anak sekolah minggu, suaranya di mana? Yes, yes, yes. Terima kasih buat anak-anak kami. Baik anak-anak, sekalipun salam dari kami khususnya orang tua kalian yang sekalipun kami boleh merayakan kita bersama-sama baik di rumah secara Zoom ataupun virtual, tidak mengurangi kebesaran nama Tuhan. Khususnya terima kasih buat kita semua. Salam hormat, salam sehat buat kita, dan salam Natal buat anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih. Salam. Terima kasih Amang Nainggolan untuk kata sambutannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini dia acara yang paling ditunggu-tunggu. Sekarang kita akan memasuki pemberian award kepada adik-adik sekolah minggu yang menurut kakak guru sekolah minggunya rajin, terus aktif waktu masih gereja. Seperti biasa, kalau misalkan kakak-kakak sekolah minggunya nanya, dia bisa menjawab pertanyaan dari kakak-kakak sekolah minggunya. Terus kalau dari ibadah online yang selalu standby di depan laptop atau komputer untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu, kita mulai dari adik-adik yang dari kelas Matius. Nah, kali ini untuk kelas Matius, ada yang bisa tebak nggak siapa kira-kira yang akan mendapatkan award dari kakak-kakak guru sekolah minggunya? Ada yang merasa nggak? Ih, kayaknya aku deh, Mak. Ih, kayaknya aku deh. Aku kan rajin. Aku kan suka jawab pertanyaan kakak sekolah minggunya. Yo, kira-kira siapa? Kakak Widya bacain ya. Pemenangnya adalah Sarah dan Damian. Yeay. Nah, ini dia cuplikan foto-foto kakak sekolah minggunya datang ke rumah adik-adiknya untuk memberikan award kepada Damian dan Sarah. Selamat ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan memasuki pemberian award kepada adik-adik kelas Markus. Kira-kira siapa ya yang akan dapat award dari kakak guru sekolah minggunya? Ada yang ngerasa nggak? Ih, kayaknya aku deh, Ma. Aku kan suka jawabin pertanyaannya kakak Widya sama Bang Babe waktu di gereja. Ih, kayaknya aku deh. Kira-kira siapa ya? Pemenangnya adalah Tiara dan Yeskel. Tepuk tangan yang meriah. Nah, ini dia cuplikan foto-foto pemberian award kepada adik-adik sekolah minggu yang berprestasi dari kelas Markus, yaitu Tiara dan Yeskel. Selamat ya. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita memasuki kelas Lukas. Kira-kira siapa ya yang dapet? Ada yang merasa nggak? Kayaknya aku deh, Ma. Kemarin kan aku selalu ngedengerin ceritanya kakak Mega. Kira-kira kayaknya aku deh. Nah, kita dengarkan ya siapa yang akan mendapatkan award dari kakak guru sekolah minggunya. Pemenangnya adalah Hosea dan Rafael. Selamat ya untuk Hosea dan Rafael dan juga adik-adik kelas Matius dan kelas Markus. Kita lanjutkan ya acaranya. Sekarang kita akan mendengarkan nih kesan dan pesan atau cerita-cerita atau curhat-curhat dari adik-adik sekolah minggu selama ibadah online dari rumah selama pandemi ini. Oke, kita dengarkan ya. Nah, itu dia tadi cerita dari adik-adik terkait dengan ibadah online selama masa pandemi ini. Ternyata itu dia curhatan-curhatan adik-adik ya. Ada yang bosen, ada yang aduh aku kayaknya gak perlu bangun pagi untuk sekolah minggu. Ada juga yang sedih karena gak bisa ketemu sama teman-temannya ya. Oke, gak apa-apa. Mudah-mudahan tahun depan pandemi ini bisa selesai dan kita bisa bertemu lagi di gereja dan ibadah bersama-sama lagi ya. Oke adik-adik.
selesai sudah acara Natal kita pada hari ini. Terima kasih ya sudah standby terus di depan laptopnya mengikuti acara Natal pada hari ini. Semoga damai Natal dan sukacita menyertai kita semua, dan semoga pandemi ini cepat berlalu ya, dan tahun depan kita bisa ketemu lagi di gereja untuk ibadah bersama-sama bersama kakak-kakak sekolah minggunya. Kalian juga pasti pada kangen kan ketemu sama kakak sekolah minggu dan juga teman-teman dan mengikuti ibadah di gereja. Oke, sampai ketemu di ibadah selanjutnya ya dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya juga. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021.